tentang ajaran sesat Kristen, yaitu ajaran sesat atau bidat Arianisme, yang melalui Allah menciptakan alam semesta. Ajaran demikian saat ini juga berkembang di masa modern. Meskipun Arianisme dalam bentuk klasiknya tidak ada lagi menjadi kekuatan dominan dalam kekristenan arus utama, dampaknya terhadap perkembangan doktrin Trinitas sangat signifikan. Identitas dan keilahiannya Yesus Kristus itu harus menjadi pegangan yang kuat dalam keimanan kita. 3, 2, 1. Salam saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita bisa bertemu dalam tayangan edukasi Kristen untuk kalangan sendiri, beriman dalam logika yang sehat. Saudara, dalam tayangan kali ini kita akan membahas tentang ajaran sesat Kristen, yaitu ajaran sesat atau bidat Arianisme, di mana keilahian Kristus tidak diakui. Arianisme adalah sebuah ajaran teologis Kristen yang berkembang pada abad yang keempat Masehi, dipopulerkan oleh seorang presbiter atau penatua dari Alexandria bernama Arius sekitar tahun 250 sampai 336 Masehi. Ajaran ini memicu perdebatan teologis yang sangat sengit dan berkepanjangan dalam gereja Kristen awal, terutama mengenai hakikat dan kedudukan Yesus Kristus dalam Trinitas. Inti dari ajaran Arianisme adalah penolakannya terhadap keyakinan bahwa anak Allah atau Yesus Kristus memiliki hakikat ilahi yang sama dengan Bapa. Arianus mengajarkan demikian, hanya Bapa yang benar-benar tidak diciptakan dan kekal. Ia adalah satu-satunya Hotheos, anak diciptakan oleh Bapa. Yesus Kristus, Hologos, adalah makhluk ciptaan pertama dan tertinggi Allah, yang melalui Allah menciptakan alam semesta. Ajaran demikian saat ini juga berkembang di masa modern dalam bentuk istilah yang lain yang dipahami dengan ajaran saksi Yehova. Karena itu, Kristus memiliki awal dan tidak kekal seperti Bapa. Ada saat ketiga anak tidak ada. Slogan terkenal Arianisme ini menegaskan bahwa sebelum diciptakan, Kristus tidak eksis. Kristus memiliki substansi yang berbeda dari Bapa. Arianisme menggunakan istilah substansi yang berbeda untuk menggambarkan hubungan antara Bapa dan Allah. Ajaran Arianus ini segera menimbulkan kontroversi besar di masa gereja-gereja awal. Para pemimpin gereja, terutama uskup Alexandria, Alexander, dan diakonnya Athanasius, dengan gigih menentang pandangan Arianus. Mereka berpendapat bahwa ajaran Arianus merendahkan status Kristus, menyangkal keilahiannya yang sejati, dan dengan demikian merusak inti dari keselamatan yang ditawarkan melaluinya. Para penentang Arianisme menekankan bahwa anak adalah Allah sejati. Mereka menggunakan substansi yang sama untuk menyatakan bahwa Bapa dan Anak memiliki hakikat ilahi yang sama. Anak adalah kekal, sama seperti Bapa. Mereka merujuk pada ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan keberadaan Kristus sebelum inkarnasi. Keilahiannya esensial bagi perannya sebagai penebus dan perantara antara Allah dan manusia. Menyelesaikan pertentangan ini, Kaisar Konstantin Agung mengadakan konsili Nikea pada tahun 325 Masehi. Dalam konsili ini, para uskup dari keseluruhan Kekaisaran Romawi berkumpul untuk membahas isu Arianisme. Setelah perdebatan yang panjang, konsili tersebut mengutuk ajaran Arianus
dan merumuskan pengakuan iman Nikea yang menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang benar dari Allah yang benar, diperanakan, bukan dibuat, sehakikat dengan Bapa. Meskipun dikutuk oleh Konsili Nikea, Arianisme tidak serta-merta menghilang. Ajaran ini terus menyebar dan mempengaruhi berbagai kelompok Kristen selama beberapa dekade berikutnya. Bahkan mendapat dukungan dari beberapa kaisar Romawi. Perdebatan teologis terus berlanjut hingga Konsili Konstantinopel pertama pada tahun 381 Masehi yang kembali menegaskan pengakuan iman Nikea dan secara definitif menolak Arianisme. Meskipun Arianisme dalam bentuk klasiknya tidak ada lagi menjadi kekuatan dominan dalam kekristenan arus utama, dampaknya terhadap perkembangan doktrin Trinitas sangat signifikan. Kontroversial Arianisme memaksa para teolog Kristen untuk merumuskan pemahaman yang lebih mendalam dan akurat tentang hubungan Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Pada akhirnya menghasilkan doktrin Trinitas yang dianut oleh mayoritas denominasi Kristen saat ini. Kisah Arianisme menjadi pengingat penting tentang kompleksitas perkembangan teologi Kristen dari awal dan hingga sampai sekarang, dan pentingnya menjaga kebenaran fundamental iman Kristen. Sebagai seorang Kristen yang telah ditebus oleh Kristus, yang firman itu turun dalam bentuk manusia, menyelesaikan misi keselamatan, adalah hal yang cukup perlu kita ingat sepanjang hidup kita, terutama mengenai identitas dan keilahiannya Yesus Kristus. Itu harus menjadi pegangan yang kuat dalam keimanan kita, selaku kita orang-orang yang telah ditebusnya. Meskipun Arianisme saat ini sudah tidak ada di dunia, tetapi benih-benih dan ajaran dari Arianisme ini telah berkembang dan menyebar di zaman modern ini. Jikalau kita mendapati satu ajaran dari Kristen yang menyatakan Yesus bukanlah Allah, tetapi Dia adalah ciptaan yang pertama, dan melalui Kristus Allah menciptakan alam semesta dan seisinya, maka pastilah kita dapat bisa pahami bahwa ajaran ini adalah ajaran sesat, ajaran yang bidat. Ajaran sesat hanya dianut oleh orang-orang yang sesat. Ajaran sesat hanya dianut oleh orang-orang yang tidak meyakini bahwa Kristus adalah Sang Firman, Allah sejati yang turun ke muka bumi ini untuk menyelesaikan misi keselamatan yang pernah Tuhan janjikan. Pada kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Dan misi itu telah terselesaikan secara sempurna dengan cara Dia mempersembahkan dirinya sebagai korban tebusan manusia yang berdosa. Baiklah saudara, jikalau saudara terberkati dengan tayangan ini, saudara bisa bagikan tayangan ini kepada rekan-rekan saudara yang saudara pandang layak untuk mendapatkan berkat yang sama. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.